Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi yang ke-14 ya. Ini masih berhubungan dengan Object Oriented Programming web project kita ya. Di pertemuan yang sebelumnya untuk materi yang ke-13 saya sudah share untuk update-nya ini ya. Update dari project. Nah, kemarin masing-masing kan punya tabel yang berbeda ya. Jadi ada yang saya tugaskan untuk tabel dosen, ada yang tabel mahasiswa dan seterusnya, maka nggak punya tuh masing-masing untuk tabel yang dikerjakan oleh temannya. Untuk menampilkan data menggunakan metode yang kita buat sebelumnya. Nah, di file update yang saya berikan itu saya sudah saya masukkan untuk menampilkan semua data ya, termasuk view juga. Jadi untuk view mahasiswa dan view seminar itu sudah tampil di dalam file update yang saya berikan ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan di materi ke-14 ini kita akan bahas tentang nanti DML method untuk menghapus data ya. Jadi kita akan buat metode untuk menghapus data di kelas DML-nya kita ya. Oke, ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu yang pertama konsep menghapus data berelasi itu seperti apa, lalu nanti kita akan membuat metode untuk menghapus data, terus bikin link hapus data dari masing-masing tabel yang memang kita akan buat link hapusnya. Sebenarnya di di materi yang saya share itu ada beberapa tabel yang tidak ada tombol hapus dan editnya, dan juga tidak ada tombol tambahnya ya. Itu yang kembali kita ke materi-materi sebelumnya. Di awal-awal kita membahas tentang project itu ada beberapa tabel yang sifatnya pasif ya. Nah, yang sifatnya pasif itu tidak ada tombol tambah, tidak ada tombol atau link edit dan hapusnya tidak ada. Tapi untuk yang tabel aktif itu ada link untuk tambah, edit dan hapusnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti membuat halaman hapus datanya. Jadi halaman khusus yang memproses hapusnya seperti itu. Oke ya, ini silahkan di-download untuk yang terbarunya, yang versi update ya. Jadi yang ini yang sudah termasuk tampilan data dari semua tabel yang sudah saya buat gitu ya. Karena sekali lagi kemarin kan dijadikan tugas ya, Anda tidak ditugaskan untuk tabel yang lain. Tabelnya hanya beberapa ini saja. Yang tabel lainnya kawan Anda yang kerjakan, sehingga Anda mungkin nggak punya ya, maka silahkan di-download dari sini ya. Ini durasinya terbatas hanya sampai bulan Juni, linknya bisa diakses, setelah itu nggak bisa ya. Oke, silahkan diikuti prosesnya, dihapus folder yang sudah ada, kemudian diekstrak template baru, database-nya juga di-dump versi yang terbaru yang ada di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, konsep berelasi antar tabel ini menghapusnya seperti apa gitu ya, karena akan ada yang berkaitan datanya. Secara umum tabel di database itu terbagi menjadi dua secara umum ya, yaitu ada tabel referensi atau tabel master istilahnya gitu ya, dan tabel yang mereferensi, yang mengambil rujukan gitu ya, atau kita biasa sebut juga dengan tabel transaksi namanya. Nah, pada kasus kita ini di project kita ya, di project kita itu ada tabel transaksi yang memang betul-betul tabel transaksi, ada juga yang tabel transaksi tapi nanti dia menjadi tabel referensi atau tabel master ya. Contohnya adalah ini seperti ini ya, ini tabel referensi nih, prodi ini ya. Sedangkan mahasiswa ini menjadi tabel transaksi sebetulnya. Kenapa? Karena dia perlu baca ke sini ya, ke prodi. Nah, jadi dalam kasus ini mahasiswa ini tidak murni sebagai referensi, tetapi dia juga sebagai referensi ke tabel seminar gitu ya. Nah, sedangkan yang lain, tabel dosen, pukul, tempat, pengguna, ini semuanya menjadi referensi kemana? Ke tabel seminar. Sehingga bisa kita katakan bahwa tabel seminar ini adalah tabel transaksi yang memang betul-betul pure transaksi ya, karena dia yang memerlukan ke tabel-tabel yang lain, sementara tabel lain tidak perlu ke dia gitu. Nah, itu konsepnya ya. Nah, ini karena ini nanti berhubungan dengan cara menghapus data ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, pilihan hapus data ini 4 saja yang saya masukkan. Jadi gini kasusnya ya, bisa menghapus data itu hanya menghapus data tersebut saja. Misal di sini ya, kita balik lagi, data mahasiswa dihapus misalnya, ya udah data mahasiswanya dihapus saja. Itu pilihan yang pertama.
Pilihan yang kedua, menghapus data tersebut dan mengalihkan semua relasi ke data lain. Misal, ada data mahasiswa dihapus, maka semua tabel lain yang berhubungan dengan data mahasiswa itu, contohnya kalau di sini seminar ya, maka data yang di seminar itu yang ada si mahasiswa yang tersebut dialihkan ke mahasiswa yang lain. Itu pilihan yang kedua. Ini berlaku untuk kasus-kasus yang lain ya, misalnya untuk untuk data-data tertentu ya, misalnya di sebuah website berita misalnya gitu ya, data beritanya kan nggak boleh dihapus gitu ya, dia tetap harus ada gitu. Tapi penulisnya mau diganti misalnya karena sebab tertentu ya, dialihkan. Jadi misalnya ini tabel beritanya, maka tabel berita itu yang mencakup ke nama atau ke primary key terhadap si wartawan yang bersangkutan, maka itu dirubah semuanya. Jadi ketika menghapus si wartawannya, data beritanya tidak dihapus, tetapi dialihkan ke akun dari wartawan yang lain. Itu pilihan yang kedua. Kasusnya sama juga sebenarnya, terjadi di mana-mana seperti itu ya. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, menghapus data tersebut sekaligus menghapus data lain yang berrelasi dengan data tersebut. Misalnya, kasusnya kembali ke sini ya. Kita mau menghapus data dosen. Kebetulan data dosennya adalah data referensi ya, data master. Yang terkait dengan dosen tersebut yang ada di sini di seminar ikut dihapus juga. Misalnya di sini rujukannya ada 3 buah nick ya. Ya, jadi kalau misalnya nick 101 misalnya mau dihapus, maka semua data seminar yang tersimpan di nick, entah di nick 1, nick 2, nick 3 ini ada 101 dihapus juga. Jadi menghapus master datanya, maka semua data yang mereferensi ke sana juga ikut dihapus, gitu ya. Yang terlibat. Mahasiswa misalnya mau dihapus, mahasiswa A dihapus, maka data si mahasiswa itu yang ada di tabel seminar ikut dihapus juga. Itu pilihan yang ketiga. Pilihan yang keempat, tidak menghapus jika data tersebut direferensi oleh data lain. Misal, data dosen tadi ya, data dosen ini sudah pernah dipakai nick-nya di dalam data seminar. Maka ketika menghapus data dosen, ya, tidak bisa dihapus. Artinya tidak akan dihapus. Kenapa? Karena dia sudah dipakai di sini. Kecuali dia belum pernah dipakai di sini, misalnya ya. Atau misalnya data mahasiswa ini belum mengajukan seminar ya. Belum mengajukan seminar berarti kan datanya belum ada di tabel seminar, maka si mahasiswanya ini boleh aja dihapus gitu. Tapi kalau ternyata dia sudah pernah mengajukan seminar, ketika kita akan menghapus data mahasiswa itu nggak boleh. Jadi dilarang dihapus, tidak boleh karena datanya ada dipakai di tabel seminar. Misalnya gitu ya, itu pilihan yang keempat. Tapi kalau yang dihapus itu data seminar, itu tidak apa-apa. Data si mahasiswa ini dihapus di sini, tidak di tabel seminar, itu tidak masalah. Karena kita bisa entrykan lagi ya, karena dia tidak berhubungan ke, kalau data seminarnya dihapus, nggak ada masalah dengan data mahasiswa, dengan data dosen, data pukul, data tempat, data pengguna, nggak ada masalah gitu ya. Maka pilihannya ada 4 seperti itu, diantaranya ya, masih ada lagi pilihan-pilihan yang lain sebetulnya. Cuma pada program kita ini, pada project kita, yang kita gunakan adalah pilihan yang ketiga. Jadi kalau tabel itu ternyata ada relasinya ke tabel yang lain yang mereferensi ke dia, maka istilahnya ini ya, data transaksinya ikut dihapus. Jadi data induk dihapus, maka data anaknya ikut dihapus juga yang terkait sama dia, gitu ya. Itu pilihan yang ketiga yang kita gunakan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya. Saya lanjutkan. Oke, konsep menghapus datanya, ini perintah SQL-nya ya. Perintah SQL-nya adalah delete from, kemudian nama tabelnya apa, lalu diikuti dengan klausul, di mana syaratnya adalah isi dari field harus sama dengan kunci yang kita mau hapus. Jadi menghapus data tertentu saja. Apakah bisa hanya sampai delete from tabel saja, sampai sini saja? Bisa. Delete from tabel gitu ya, tanpa kita mengatur mana yang mau dihapus gitu. Bisa, tapi risikonya adalah semua data yang ada di tabel tersebut akan dihapus karena nggak ditentukan yang mana. Jadi seolah-olah hapus semua. Perintahnya itu delete semuanya dari tabel ini. Hati-hati ya penggunaan ini. Jadi kalau menghapus pastikan ada where-nya, terus ada kata kunci yang mau dihapus tuh yang mana, harus dicocokin ya. Nah, di kelas kita itu sudah ada metode from ya untuk nama tabel dan where untuk kondisinya atau syaratnya.
Sehingga yang akan kita buat untuk menghapus data itu kita akan buatkan delete data metodenya dan del. Sehingga nanti pada saat dipanggil menggunakan metode chaining, delete data from diisi nama tabel di sini ya. Kemudian syaratnya di sini lalu dieksekusi melalui del ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kita tetap menggunakan metode chaining dalam proses menghapus seperti kita kemarin membaca data ya. Menggunakan select, kemudian ada from, ada where-nya, ada order-nya, ada limit-nya, kemudian yang terakhir adalah get untuk mengeksekusi semuanya. Kita menerapkan metode chaining seperti itu. Dan ada 2 buah sekali lagi yang sudah ada kita buat. Yang kemarin kita untuk membaca data itu sudah ada from dan where gitu ya. Nah, itu kita gunakan kembali. Karena konsep dalam OOP salah satunya adalah menerapkan yang disebut dengan reuse. Jadi mengurangi reinvent justru ya. Reuse itu apa yang sudah ada bisa dipakai, oke kita pakai. Kalau reinvent kita bikin lagi gitu ya. Nah, itu kalau dia hanya sama kan ngapain bikin lagi, lebih baik gunakan yang ada saja. Jadi ada 2 tadi ya, from sama where. Oke. Nah, sekarang membuat metodenya. Silakan dibuka file class DML ya. Oke, saya buka. File class DML itu di ini kita ya. Tar dulu. File DML itu di dalam di hasil ekstrak yang tadi ya, itu ada kelas DML di sini di dalam folder kelas. Kita buka. Oke. Selanjutnya kita tambahkan 2 buah metode. Ini satu metode ya, saya bedakan warnanya. Isinya seperti itu, kemudian yang ini ada lagi isinya ya, bukan hanya kode seperti ini ya. Oke, di kelas DML saya tambahkan, ini kelas DML ya, saya pindah ke bagian bawah saja. Oke, saya taruh di sini ya, ini saya tambahkan keterangan aja lah, 2023, tanggal saya update ini ya. Ini untuk hapus. Nah, perintahnya tadi apa ya? Oke, public function delete data. Public function delete. Nah, perhatikan di sini ya, pada saat saya mengetik delete seperti ini jadi warna biru. Nah, ini berarti kita nggak bisa gunakan nih ya, karena ini dipakai sudah oleh PHP-nya ya, maka kita perlu tambahkan seperti itu ya. Jadi delete data. Nah, kemudian isinya tadi hanya return this saja. Return $this. Ini supaya nanti apa namanya? Ininya bisa jalan ya, apa namanya, metode chainingnya jalan. Oke, yang kedua public function del gitu ya. Public function del saja, ini akan mengeksekusi perintahnya nanti. Nah, isinya bukan yang ini ya, tapi kita lihat nih isinya. Oke, lanjut kodenya ya. Ada query yang kita susun di situ, sehingga ini ada 2 buah query, bukan 2 buah query ya. Ini untuk membentuk query-nya. Kemudian setelah itu ini adalah perintah di PDO ya, untuk memprepare dari isi perintah SQL-nya, lalu kemudian dieksekusi perintahnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi $query sama dengan perintahnya ya, delete from, jangan sampai salah nih, ada yang nulisnya form gitu ya, maka terjadi error terus tuh. Kemudian this, lalu table ya, ini merujuk, table ini merujuk ke atas ini, karena nanti kita akan menggunakan from ini ya. Nah, kan ada table ya. Sebagaimana tadi ya sudah saya tuliskan di sini ya, saya balik lagi ke sini nih. Nah, seperti ini ya. Jadi ada from di sini, jadi delete data dulu, kemudian ada from, ada where, ada del. Lanjut ya. Yang baris berikutnya $query titik sama dengan, nah tolong diperhatikan ya, saya lengkapin dulu deh. Where, ini ada spasi ya, terus ini $this where. Oke, sampai sini dulu. Ini ada perbedaan ya, antara sini sama dengan, yang di sini ada titik sama dengan. Jadi kalau dia sama dengan, itu mengisi.
Kalau seperti ini ya, jadi variabel query itu diisi dengan delete from plus nama tabelnya, lalu query itu di perintah baris 65 diisi dengan where dan syarat yang ada di dalam where, maka akan terganti kalau pakai perintah seperti ini ya. Sama dengan itu akan mengganti isi, katakanlah misalnya sebuah gelas itu berisi air putih misalnya ya, itu satu. Kemudian ada perintah pertama adalah isi gelas dengan air putih misalnya gitu. Kemudian perintah kedua kalau tanpa tanda yang lain langsung sama dengan itu, perintahnya misalnya di sini isi dengan teh misalnya gitu ya. Maka kalau dia pakai sama dengan, dia akan mengganti air putih itu dibuang, kemudian gelasnya kosong lalu diisi dengan teh seperti itu. Ini kalau pakai sama dengan. Nah, beda dengan pakai tanda titik di depan. Tanda titik itu tandanya penghubung menggabung ya. Jadi kalau seperti ini pakai tanda titik, maka isi yang pertama tadi adalah delete from tabelnya apa. Lalu ketika ada tanda titik, maksudnya adalah yang ada di tabel query di dalam variable query ini ditambahin dengan teks yang ini gitu. Jadi seolah-olah nanti disambung, delete from nama tabelnya apa, terus where apa syaratnya di situ. Seolah-olah seperti itu ya, ibarat tadi gelas bernama query, gelasnya perintah pertama diisi dengan air putih, perintah kedua jangan dibuang katanya, tambahin aja nih yang tanda titik nih, tambahin gabungin dengan teh gitu, sehingga jadilah dia teh tawar gitu ya, bukan teh doang gitu, yang airnya hilang. Lanjut ya. $key, nah ini untuk melakukan prepare terhadap perintah SQL ya, $this. Nah ini karena ada konektor connection ya yang kita gunakan di kelas koneksi, kelas induknya, yaitu kemudian perintahnya adalah prepare, kemudian yang kita mau prepare adalah perintah query yang ada, perintah yang SQL yang ada di dalam variabel query gitu ya. Kemudian selanjutnya kita eksekusi perintahnya. Nah, sampai sini ini adalah perintah untuk menghapus. Jadi del itu nanti yang terakhir di method signing itu akan mengeksekusi perintah untuk menghapusnya. Oke, sampai situ ya. Nah, kita lanjut ke dalam proses untuk menghapusnya ya. Sebelum itu kita perlu saya ulang ini bahwa kita misalnya nama filenya seperti ini mahasiswa, maka depannya semuanya mahasiswa nanti ya. Jadi termasuk untuk menghapus, untuk mengedit, untuk mengupdate, menambah gitu ya. Itu depannya mahasiswa. Nah, kalau untuk kasus hapus, dia akan kita larikan ke mahasiswa delete. Ini sudah saya masukkan di file praktikum yang terakhir ya, yang update tadi ya. Jadi semuanya sudah saya buatkan linknya, termasuk saya memasukkan ikonnya untuk edit, hapus, dan tambah. Itu tinggal digunakan saja, nanti tinggal menambahkan link saja. Jadi nanti dari delete, setelah dia memproses menghapus, hapusnya sudah selesai, maka akan kembali lagi ke sini. Maka ada panahnya seperti ini kita buat ya. Jadi dia ke mahasiswa delete dulu, lalu setelah dari mahasiswa delete kembali ke mahasiswa. Itu konsepnya untuk penamaan file kita. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai, silahkan dibuka file mahasiswa PHP ya. Mahasiswa itu ada di dalam admin ya. Oke, saya buka tabel mahasiswa, nama. Apa sih namanya? File mahasiswa ya, halaman mahasiswa. Untuk itu kita lihat dulu tampilannya ya. Saya mau lihat dulu tampilannya nih. Sini, silahkan dibuka menggunakan ininya. Web server masing-masing. Saya ke tabel mahasiswa, ke menu mahasiswa, Nah, di sini yang saya bilang tadi ya, bahwa saya sudah memasukkan ada link untuk tambah, ada edit, ada hapus gitu ya. Oke. Tampilannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke sini tadi. Oke. Ubah dulu ya, ubah linknya, karena link itu sudah saya sediakan yang warna kuning itu sudah ada. Tinggal nambahin yang warna unyu ya. Sama yang warna oranye ya, warna oranye. Oke, kita cari ya ke file mahasiswa buat tampilin data. Nah ini ya, di sini di baris 57 ini ada mahasiswa delete PHP, kemudian ikutin yang ada di sini.
Di belakangnya itu ada tambahan tanda tanya, kemudian ada kita kasih nama variabel nim sama dengan gitu ya. Kita masukin itu dulu. Jadi di sini di belakang PHP tanda tanya, kemudian kasih nim sama dengan gitu ya. Nah, di sini pakai kita supaya dia fleksibel, kita pakai data dari PHP. Data yang mana? Data ini kan sedang proses for each ya, mengulang-ulang data mahasiswa. Jadi kita bisa langsung pakai ini. Jadi langsung kita gini aja deh langsung ya, seperti ini. Nah, kita copy yang ini, kita tempelkan di sini. Sorry ya, ini saya hapus balik. Nah, saya taruh di sini, Ctrl V seperti ini. Ingat ini tanda petiknya 2, ini ada pembukanya di sini, ada penutupnya di sini ya. Jadi nanti pada saat kita pengen menghapus itu ada akan link terbentuk, tulisannya mahasiswa delete.php, tanda tanya nim sama dengan, terus nimnya berapa di sini. Nah, ini kita save dulu ya, kita buktikan. Jadi di sini kita menampilkan dari array mahasiswa, dari array M itu apa yang ditampilkan, yaitu nim. Ya, key-nya adalah nim. Nah, kita refresh dulu tampilannya seperti ini. Sebelum saya refresh, saya taruh sini ya, kursor di sini. Kemudian perhatikan di kiri bawah itu ada sebuah link yang nampak kelihatan warna abu-abu itu ya. Di situ ada mahasiswa underscore delete php katanya di situ ya. Oke. Ini saya refresh dulu tampilannya seperti ini. Nah, kemudian saya letakkan lagi kursornya seperti ini. Maka di kiri bawah itu akan tampil link, bukan hanya sampai PHP, tapi ada tanda tanya nim sama dengan C sekian sekian. Itu nim masing-masing ya. Saya alihkan misalnya ke sini ya. Nah, kursornya di sini, maka nimnya akan berbeda tuh sesuai dengan yang di sebelah kiri sini. Di sebelah kiri sini ya, akan kelihatan tuh. Misalnya yang 789, saya taruh aja kursornya gini. Nah, di situ nampak tanda tanya nim sama dengan C sekian-sekian 789. Ini menandakan bahwa datanya sudah benar terload di sini ya, yang nanti akan kita kirim sebagai rujukan untuk menghapus data. Oke, kita lanjutkan untuk teks berikutnya nih, ada ini ya, tambahan ya, on click. Karena apa? Karena ketika menghapus data tuh jangan langsung dihapus, tapi kita kasih dulu keterangan atau teguran atau pertanyaan, beneran dihapus kah atau gimana gitu ya. Oke, saya masukkan langsung tambahannya di sini. Di bagian akhir sini aja ya, sebelum tanda tutupnya seperti itu. Kemudian on click. Ini kita menggunakan fungsi dari JavaScript ya, return confirm. Nah, teksnya ada di dalam sini, teksnya pakai tanda petik 1 ya. Kenapa pakai tanda petik 1? Karena petik 2 sudah dipakai di sini untuk on click ini ya. Ini ada tanda petik 2, petik 2 juga tutupnya. Kalau kita tambahin di data dalam sini pakai tanda petik 2 juga, maka akan ditutup nih di ceritanya ini sampai sini aja dan ini sampai sini gitu. Jadi tengah-tengahnya ini nanti tidak termasuk gitu ya. Jadi akan terjadi error kalau seperti itu. Maka kita bedakan dengan seperti ini. Jadi selama dia tidak selang-seling itu nggak masalah. Dalam sini aja. Yang penting tak pembukanya pakai tanda double quote, yang tutupnya juga double quote. Ini juga sama. Buka tutupnya single quote gitu ya. Oke, apa teksnya tadi? Semua data lain yang terhubung. Oke. Semua data lain. Ini bebas saja sih sebetulnya, hanya ngasih tahu aja. Tinggal ditanya aja sebelumnya mau dihapus apa enggak nih. Yang terhubung dengan data ini akan ikut dihapus dan tidak dapat dikembalikan. Peringatan aja sih ya gitu ya. Nah, terus oke, di sini ada tanda \n 2 kali ya. Ini untuk mengenter, untuk membuat baris baru dari teks ya. Jadi saya masukkan gini /n berarti ada 2 kali enter. Terus saya lanjutkan dengan pertanyaan. Anda yakin ingin menghapus data ini gitu ya. Jadi tanya dulu. Ini nggak apa-apa Pak, misalnya ini tersambung nggak apa-apa ya, karena dia udah tahu kalau \n itu baris baru sehingga dia tidak ngikut di yang huruf A-nya ya. Oke, saya refresh dulu tampilannya ya, seperti ini. Kemudian kita coba klik ya, seperti ini, teng. Nah, akan muncul jendela ini. Ini yang \n tadi ya, yang di sini ya. Ini \n itu buat nurunin satu baris. Kemudian karena saya pengen ada jeda, maka saya bikin lagi satu baris \n lagi. Jadi posisi ya \n yang kedua itu ada di sini ya.
Kayak seperti itu. Kalau kita cancel dia tetap berada di sini. Ini karena ini fungsinya return konfirmasi ya. Kalau kita klik OK-nya, dia akan menuju ke file mahasiswa delete. Nah, seperti ini. Mahasiswa delete, PHP tanda tanya, NIM sama dengan sekian yang mau dihapus ya. Not found karena kita belum buat hapusnya belum. Makanya dia not found ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang file hapus data mahasiswa. Kita buat file baru yang nanti berisi data untuk berisi perintah untuk menghapus data ya. Oke, kita buat dulu namanya mahasiswa delete ya. Oke, seperti ini saya masukkan dulu perintah PHP dulu ya. Kemudian saya save. Simpan di folder admin ya, mahasiswa underscore delete titik PHP. Ini harus sama dengan yang ada di sini karena kita kan manggil ini mahasiswa underscore delete PHP, jadi namanya harus sama. Lanjut. Oke, kita include-kan kelas DML ya yang berada di dalam folder DML, dan buat sekalian ini untuk objeknya. Oke, jadi include, keluar dulu satu buah folder ya pakai titik 2 kali, lalu kita masuk ke kelas folder, lalu ke kelas filenya yaitu DML, kelas DML titik PHP. Selanjutnya kita buat objek ya, $obj gitu aja lah, sampai dengan new, bikin baru ya DML, karena dari kelas DML itu nama kelasnya adalah DML ya. Selanjutnya, nah di sini ada proses penangkapan data ya. Ini menggunakan get, metodenya adalah get. Nanti saya kasih penjelasan ya. Oke, saya masukkan $name sama dengan $_ get huruf besar, lalu namanya adalah NIM. Apa maksudnya ini? Oke, maksudnya apa nih yang ada NIM di depan? Ini adalah untuk menyimpan dari mana? Dari kiriman ini. Kirimannya ada NIM juga di sini. NIM ini dari mana nih? Yang di dalam kurung kotak ini ada di mana NIM ini? NIM ini berasal dari sini. Nih, dari file mahasiswa tadi kan kita nyambungin ada sini ya. Setelah tanda tanya itu kan ada NIM. Nah, NIM yang ini seolah-olah kita ngirim variabel. Kirimnya ke mana? Kirimnya ke file mahasiswa delete. Oke, ditangkaplah di sini. Nah, ini ada NIM. Jadi yang saya blok ini ada isinya data berupa C sekian-sekian tadi yang dikasih nama dengan NIM. Seperti itu ya. Nah, terus metodenya di sini get dia pakai. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah dia itu disertakan di dalam link. Seperti ini kan ada sama dengan. Nah, sampai ke sini nih kan lalu ada C sekian-sekian tadi tuh kalau kita tunjukin di sini. Nah, taruh kursornya seperti ini. Ini kan di bagian kiri bawah itu kan kelihatan tuh. NIM sama dengan sekian-sekian. Nah, itu yang disebut dengan get ya. Jadi dia tampak atau diklik dia sekalian oke ya. Nah, dia tampak di sini. Di bagian atas ini tampak ada NIM sama dengan C sekian-sekian. Nah, itu ada disebut dengan metode get. Jadi, karena itu cara mengirimnya pakai metode get, maka kita nangkapnya juga harus dengan get. Nah, di materi selanjutnya kita akan bahas tentang metode yang satunya lagi yaitu post. Ya, seperti apa nantilah ya. Ini boleh dikasih boleh dikasih komentar ya. Jadi seperti ini supaya tahu misalnya ya. Ini kan menyertakan sudah tahu ya. Ini bikin objek juga sudah tahu. Nah, ini misalnya buat NIM kok ada get-nya di sini misalnya ini itu tangkap data NIM. Misalnya yang dikirim dari ini pakai variabel NIM ini misalnya, terserah lah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses hapus untuk data mahasiswa tersebut. Karena kita menggunakan pilihan hapus data yang ketiga, kita juga sekaligus setelah menghapus data mahasiswa, kita hapus juga tuh data mahasiswa, data seminar yang menyangkut mahasiswa yang kita hapus tadi juga, gitu ya. Nah, terakhir kita lempar kembali setelah proses hapus selesai, kita lempar kembali ke data ketampilan halaman mahasiswa PHP gitu ya. Oke, jadi di sini misalnya hapus data mahasiswa berdasarkan NIM misalnya gitu ya. Oke, $obj kan namanya obj tadi ya. Langsung aja dihapus begini. Perintahnya adalah delete
data tadi ya, dengan huruf D besar untuk data yang kedua. Terus kita ikuti dengan from-nya. Nah, from-nya tabelnya tabel apa nih? Tabel mahasiswa. Terus syaratnya where. Nah, where-nya di sini ada hal yang berbeda ya. Kalau di mahasiswa ini pakai petik 1 aja. Kalau di where kita pakai petik 2. Kemudian kita masukkan NIM-nya sama dengan baru pakai tanda petik 1 di dalamnya, yaitu kita masukkan $NIM. Nah, selanjutnya tinggal kita del. Oke, terakhir itu ya. Oke. Kenapa di sini pakai tanda petik 1, di sini pakai tanda petik 2 dan 1 di dalamnya ya? Kenapa? Karena kita menampilkan data berupa variabel di sini ya. Isinya ada sebuah data NIM nih di dalam sini, maka kita perlu pakai tanda seperti ini, pakai tanda double quote ya, supaya dia bisa dieksekusi, bisa ditampilkan seperti itu. Nah, yang berikut di sini ya, yang berikutnya hapus data mahasiswa, mahasiswa sama nih berdasarkan NIM juga di tabel seminar gitu ya, kepanjangan nggak apa-apa ya. Oke, perintahnya sama persis, yang beda hanya di tabel ya. Ini delete data itu sudah, kemudian from-nya. Nah, from-nya ini adalah tabel seminar. Terus syaratnya, where-nya, bagian mana yang mau dihapus ini, yaitu yang NIM-nya sama dengan $NIM. Hati-hati tanda petiknya. Kemudian kita eksekusi perintahnya melalui metode del ya. Lalu terakhir kita masukkan kembali ke halaman mahasiswa.php. Yaitu perintahnya adalah header. Nah, di sini tanda petik 1 ya. Location-nya mana filenya, yaitu mahasiswa.php. Jangan lupa titik komanya. Save kalau sudah ya. Seperti itu kita coba ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Kita coba saja. Oke, saya refresh dulu tampilannya. Saya hapus yang 777 ya. Saya klik, ditanya dulu mau dihapus. Kalau dia datanya nanti ada juga di tabel seminar, yang di tabel seminar juga dihapus. Kalau tidak, maka tidak ya, dia akan tetap ada. Oke, saya klik hapus. Oke ya. Nah, dia kembali ke sini ya. Oke, yang 777 sudah hilang ya, habis terhapus ya. Nah, sebetulnya dia tuh sempat, kita seolah-olah lihatnya gini ya, dari sini kok di sini lagi tetap gitu ya, padahal sebetulnya dia tadi sempat mampir dulu ke file mahasiswa delete sesuai dengan yang digambar kita tadi ya. Jadi sempat mampir dulu tuh memproses delete-nya, kemudian dia balik lagi. Karena saking cepatnya prosesnya di sini, maka kita seolah nggak kelihatan gitu ya, seolah-olah dia tetap di sini aja gitu ya. Oke, pertanyaan nanti silahkan tuliskan komentar, boleh ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terhapus ini adalah data sementara yang belum ada relasi sepertinya ya. Nah, saya klik sinilah. Oke, ini masih ada 3. Oke, sekarang saya coba hapus untuk data mahasiswa yang bernama Ismaya ini ya. Yang Ismaya ini saya coba hapus. Saya ke mahasiswa. Harusnya ini terhapus juga nih nanti nih. Kita lihat juga nanti di tabelnya di adminer ya. Siapa tadi namanya? Ismaya ya, ini ya. Oke, saya klik hapus. Oke, harusnya Ismaya hilang. Oke, betul ya, hilang ya. Ismaya tidak ada. Terus kita lihat di tabel jadwal seminar, harusnya juga di menu jadwal seminar harusnya juga hilang. Nah, hilang ya. Benarkah dia hilang? Kita lihat ke database-nya sini. Nah, kita lihat dulu di mahasiswa, select ya. Nah, nggak ada ya Ismaya. Kemudian kita lihat di view seminar. Hanya ada 2 ya. Kita lihat di seminarnya, di tabel aslinya. Karena nanti begini ya, pada saat
Nah, itu benar ya, ada 2. Karena nanti begini, ketika kita salah dalam proses menghapus, maka boleh jadi nanti di data seminar ini, di tabel seminar ini ada datanya. Tapi mahasiswanya kan kita hapus ya. Tapi masih ada datanya di sini, punya mahasiswa itu judulnya. Cuman ketika kita tampilkan di view, dia nggak muncul. Nah, itu konsep menghapus data yang mungkin salah ya. Kenapa? Karena dia kehilangan, yang ada di tabel seminar itu, dia kehilangan referensi ke tabel mahasiswa. Dia cari yang NIM ini kok nggak ada ya, karena sudah dihapus ya, akhirnya dia nggak muncul di dalam view ya, seperti itu. Oke, jadi ini prosesnya untuk mahasiswa sudah beres ya. Kita lanjut sekarang dosen. Oke, dosen ini sama karena dia juga berelasi ke tabel seminar ya, dia diperlukan oleh seminar, bahkan lebih banyak itu ya. Maka silakan kita buka dulu filenya, kita buka file dosen, kita bikinkan linknya, ada tambahan ini seperti tadi sama ya, teksnya juga sama saja yang ini, hanya bedanya di sini ya, yang untuk linknya kita pakai ini. Oke, buka file dosen ya, langsung saja ke bagian delete. Oke, seperti ini. Nah, langsung saja di sini tanda tanya nick sama dengan, lalu kita ambil yang di atas saja. Nah, ini kan ada nick ya, seperti ini, saya copy, terus saya taruh di sini setelah sama dengan. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti akan dimunculkan tuh nick si dosennya. Jadi ketika kita taruh linknya, nama linknya nanti akan muncul dosen delete PHP tanda tanya nick sama dengan sekian-sekian gitu ya. Nah, terus untuk yang apa namanya nih, yang on click-nya saya ambil dari sini aja ya. Saya samakan aja dengan ini. Saya copy, saya taruh di sini. Nah, jadi on click nanti akan memunculkan sama ini. Semua data lain yang terhubung dengan data ini akan ikut dihapus dan tidak dapat dikembalikan. Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke, sip. Simpan ya. Nah, kita ke dosen. Klik. Oke, di sini ada banyak data dosen. Saya akan hapus yang tidak ada di ini ya, supaya nanti bisa kita lihat yang tidak ada di seminar. Waduh, susah ngapalinnya ya. Ya pokoknya kalau sudah dihapus, nanti asal benar cara ngapusnya harusnya terhapus juga di seminar kalau ada datanya ya. Sepertinya Lala Roga ini tadi nggak ada sama Inggayatri ya. Yang nggak tahu lah ya. Oke, ini kalau diklik hapus, nah seperti ini menampilkan kesan. Oke ya. Terus kalau ditaruh juga kursornya di kiri bawah itu ada link yang terbentuk dosen delete PHP nick sama dengan sekian-sekian gitu ya. Kalau saya taruh di bawah dia akan berubah. Oke, seperti itu berubah. Kita lanjut kodenya. Oke, jadi ini sudah ya buat linknya. Nah, sekarang untuk hapus datanya. Hapus data dosen itu mirip ya. Jadi dengan yang data hapus data mahasiswa. Ini ada include-nya, ada bikin objeknya. Yang beda di sini nama variabel untuk nick-nya. Tapi untuk formatnya sama nih, $get juga. Dalamnya saja yang berbeda ya variabelnya. Lalu perintah untuk menghapus juga sama seperti di sini, seperti di mahasiswa. Yang berbeda hanya di yang delete untuk di seminar, sedangkan yang header juga sama ya. Oke, jadi bisa kita copy aja sebetulnya dari apa namanya yang mahasiswa delete ini, tapi kita buatkan dulu file baru ya, bikin file baru. Seperti ini saya simpan ya, namanya adalah dosen _delete.php. Itu harus sama dengan link yang ada di sini, dosen_delete.php. Oke, saya ketik aja include. Kita keluar dulu dari folder admin, masuk ke folder kelas, kemudian masuk ke file kelasnya, yaitu kelas dml.php. Selanjutnya buat objek baru, udah paham ya, obj sama dengan new dml. Nah, tangkap data, kiriman nick gitulah ya, $nick. Yang enak tuh disamakan ya dengan nama variabelnya. Nah, ini nick juga.
yang dikirimkan. Oke, kalau sudah dapat seperti itu, perintahnya selanjutnya adalah perintah hapus ya. Jadi hapus data dosen pakai nick ya, saya nggak tuliskan lagi yang itulah, $obj, kemudian delete data, terus from tabel apa ya, dosen. Terus syaratnya where tanda petik 2 ya, nick sama dengan tanda petik 1, $nick tutup tanda petik satunya, kemudian del titik koma. Itu untuk menghapus data di tabel dosen. Selanjutnya hapus data di data terkait dosen tersebut di tabel seminar. Ya nggak apa-apa ya, ininya beda-beda apa namanya penjelasan komentarnya. Nah, $obj sama nih delete data, D-nya besar ya. Kemudian from-nya beda, from-nya dari seminar. Kemudian where-nya, nah where-nya saya kosongin dulu ya. Kemudian del, karena ini ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Sebenarnya sih sama aja sih, ada tambahan logika saja sebetulnya ya. Saya selesaikan ini dulu sudah ya. Nah, kita perhatikan di sini yang where-nya nih. Where-nya pakai tanda petik 2 sama seperti ini ya. Tanda petik 2 sama, di dalamnya ditambahkan seperti ini. Nick underscore dosen 1, karena nama field di seminar kan ini ya, nick dosen 1, nick dosen 2, nick dosen 3. Sama dengan tanda petik 1, $nick tanda petik ditambah dengan or. Seperti itu. Jadi seperti ini, nick underscore dosen underscore 1 sama dengan tanda petik 1, $nick. Ada tambahannya tuh or. Nah, jadi maksudnya dia akan ngecek, kita akan hapus data itu jika untuk yang nick dosen satunya sama dengan nick, atau dia yang sama itu ada di nick dosen yang kedua, atau nah seperti ini ya, atau lagi or nick dosen 3 sama dengan $nick yang mau kita hapus. Jadi di 3 tempat ini kita cek, jika ada salah satunya di situ kita hapus. Ada salah 2 nggak mungkin ya, karena kan dosennya beda-beda. Jadi kalau ada aja salah satu di antara itu ada nick tersebut, maka datanya akan dihapus di tabel seminar, gitu ya. Terakhir ada header ya, untuk mengembalikan ke file dosen. Kita kasih keterangan kembali ke halaman dosen.php, isinya adalah header tanda petik ya, location titik 2, nama filenya adalah dosen.php. Jangan lupa tanda titik koma. Oke, saya save dulu, kita tes. Refresh dulu ya. Sepertinya Lalaroga tadi tidak ada ya di dalam seminar. Kalaupun ada, nanti akan kita lihat kehapus ya. Saya klik dulu tanda icon hapusnya, kemudian saya oke. Harusnya dia akan menghapus ke file dosen delete dulu, kemudian dia kembali ke sini. Nah, ini nggak terhapus nih, Lalaroga masih ada nih. Oke, seperti ini ya, dosen delete PHP nick sama dengan sekian-sekian. Kalau saya klik sekali lagi Lalaroga, oke. Dia ke delete data dosen tadi ya, kemudian balik ke sini ternyata masih ada. Nah, ini ada yang salah kodenya. Kita lihat di sini ya, dosen delete, ini from dosen where nick sama dengan $nick. Nah, ini salah saya di sini. Ini ketinggalan nih kurungnya ya. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak bisa menghapus tuh. Mungkin di bawah bisa menghapus nih, karena dia ada ya, tapi di sini nggak bisa. Oke, saya refresh lagi, saya kembali ke Lalaroga tadi, saya hapus ya, klik OK.
Nah, sudah hilang. Oke, beres ya. Kita lihat ke jadwal seminar. Masih ada ya, dua ini ya. Kalau yang satu tadi kan mahasiswanya dihapus ya. Nah, saya akan coba untuk menghapus yang kalau Nawang Wulan yang dihapus dua-duanya hilang nanti ya. Saya hapus yang Ing Gayatri ya. Nanti harusnya yang Jaya Wisesa ini terhapus juga. Oke, saya hapus yang Ing Gayatri. Mahasiswa, dosen ya. Oke, ini ada Ing Gayatri, saya hapus. Harusnya data di seminar tadi dihapus juga. Oke. Oke, Ing Gayatri sudah hilang dari data dosen. Saya lihat di seminar. Oke, seperti itu sudah hilang ya. Nah, jadi codingnya untuk menghapus data dosen sudah berhasil, menghapus data di seminar juga sudah berhasil. Itu pilihan kita karena kita memilih tadi pilihan nomor 3 ya. Jadi data yang direferensi juga ikut dihapus. Selanjutnya, tuliskan aja lah ya, atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Terakhir nih, data seminar yang mau kita hapus. Intinya data seminar karena tidak berhubungan kemana-mana, maka pesan yang muncul juga hanya seperti ini saja, tidak dapat dikembalikan, itu aja. Tapi tidak ada pesan berhubungan dengan data lain ya. Nah, untuk linknya juga sama nih, tanda tanya, cuman kita pakainya ID seminar ya. ID seminar sama dengan echo dari array S yang ditampilkan key-nya ID seminar. Caranya gimana? Caranya kita buka dulu file seminar. Oke, file seminar, kita kembali ke sini. Bukan kembali ya. Ini dulu udah di copy. ID-nya ada nggak ya? ID seminar. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, kita ketik manual. Sini ya. PHP. Tanda tanya ID underscore seminar sama dengan kita masukin tag PHP di sini. Kemudian di echo, lalu $S ya. Karena dia pakai S di situ, arraynya saya bikin. Kemudian kuncinya adalah ID seminar. Tanda petik, tutup kurungnya, titik koma. Oke, beres. Save dulu. Ketinggalan ya? Ketinggalan dong pesannya. Di sini on klik sama dengan return confirm. Terus kita kasih pesan di sini. Gini aja pesannya ya. Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan, koma. Anda yakin akan menghapus data ini? Oke, itu aja ya ininya pesannya. Saya ke tampilan ini tadi seminar, kemudian di refresh, selanjutnya diklik. Oke. Ini tampilannya sepertinya nggak ada enter-enteran tadi ya, karena nggak ada backslash n-nya. Saya oke, dia akan dibawa ke file seminar delete. ID seminarnya sama dengan 1. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Hapus data seminarnya. Hapus data seminar sama saja dengan yang tadi ya. Kita buatkan file baru, namanya seminar delete. Oke, ini di save dulu ya. Saya save. Namanya seminar underscore delete.php. Sekali lagi, nama file ini harus sama dengan yang dipanggil di sini. Sampai sini ya. Oke, isinya include, keluar dulu, masuk kelas, folder kelas, lalu panggil kelas DML PHP, bikin objeknya obj sama dengan new DML ya. Kemudian tangkap ID seminar, kirimannya ya, $ID seminar sama dengan $get
ID seminar, titik koma jangan lupa. Kemudian perintah hapus, langsung aja hapus data seminar yang sesuai dengan ID-nya. OBJ sama dengan delete data, terus from, tabelnya tabel seminar, where-nya ya where, pakai tanda ini juga ya, double quote, kemudian field-nya adalah ID seminar yang kita mau cocokin sama dengan pakai tanda petik 1 $ID seminar, tutup tanda petik satunya. Selanjutnya kita del. Oke, jangan lupa juga tanda kurungnya seperti saya tadi salah ya. Kembali ke halaman seminar. Oke, di sini header. Kemudian location-nya itu location seminar semakin tipu aja nih. PHP, jangan lupa tanda titik koma. Beres ya. Sekarang kita coba. Udah benar sama? Insya Allah aja ya. Mana tadi tampilannya? Ini ya. Refresh dulu. Kemudian kita klik hapusnya, lalu saya klik OK, cancel dah. Nah, dia tetap sini ya. Saya klik OK, dia ke seminar delete dulu, kemudian balik lagi ke sini dengan data yang nggak bisa kehapus. Wah, masih ada datanya, nggak bisa. Mana salahnya? Kita cek dulu ya. Di sini ID seminar, wah saya salah ngetik ini S-nya besar. Harusnya kecil ya, sini kecil. Oke, jadi gitu ya. Jadi di sininya udah bener ada isinya 1 misalnya gitu ya. Tapi ketika disimpan di sini, yang tersimpan di sini tuh yang S besar itu ada angka 1. Tapi yang di ID sini, karena di sini huruf kecil tuh nggak ada isinya, kosong gitu ya. Makanya dia nggak bisa ngapus. Oke, seperti itu ya. Jadi sangat case sensitif sifatnya untuk nama variabel ya. ID seminar, oke, saya sudah kecilkan huruf S-nya, saya sudah save, saya klik kembali hapus. Oke. Bismillah ya. Yes, seperti itu. Datanya sudah habis punya saya ya. Ya, gimana nih? Intinya adalah selesai. Kira-kira slide-nya gimana nih? Oke, ya, kalau ada yang ditanyakan silakan nanti ditanyakan di komentar atau kita bahas ditanyakan saja di pertemuan ya. Oke, seperti itu. Sekira cukup dulu untuk materi ini, materi yang ke-14 berkaitan dengan metode untuk menghapus data melalui kelas DML kita ya, dengan teknik object oriented programming. Ke berikutnya, di materi berikutnya kita akan menambahkan data ya. Untuk menambahkan data nanti silakan di download ini yang latihan yang ini saya upload ya. Kemudian silakan nanti di download, akan saya tambahkan dengan form untuk formulir untuk menambah data ya. Maka nanti supaya nggak terlalu lama kita membahas ya, karena kan bikin formnya udah berapa lama waktunya gitu ya. Jadi nanti saya kasihkan filenya yang sudah ada untuk formnya, formulir 3, formulir tambah mahasiswa, tambah dosen, sama tambah seminar ya, untuk mengentrikan seminar. Tetapi hanya formnya saja. Nanti ada bagian yang perlu akses ke database, itu kita akan masukkan di dalam prakteknya. Seperti itu ya. Nah, untuk materi ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Kita ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.